Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai case studi matematika ekonomi, yang mana materinya yaitu analisis BEP. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nafia Sri Andrini. Yang kedua itu ada Jordi Arya Putra. Yang ketiga ada Lara Guspita. Yang keempat ada Miftahul Diska. Yang kelima ada Putri Nurhaliza. Dan yang keenam ada Yulia Sinta. Baiklah, pada kesempatan kali ini yaitu kami dari kelompok 2 akan mencoba untuk membahas kasus tentang penggolongan fixed cost dan variable cost. Belum jelas apakah pesawat NC212 produksi PT Dirgantara Indonesia ini sudah mencapai BEP atau belum. Nah, kami dari kelompok 2 ini akan mencoba untuk membahas kasus ini sampai selesai, yang dimulai dari sesi identifikasi masalah yang terjadi, hubungan antara variable cost dan fixed cost terhadap biaya produksi dan pendapatan, serta dampak tingginya biaya yang dikeluarkan terhadap keberlangsungan perusahaan, serta yang terakhir yaitu mengenai alternatif solusi yang dapat diberikan dalam menurunkan biaya produksi agar tercapai BEP dan memaksimalkan laba. Nah, di dalam studi case ini terdapat beberapa alternatif pertanyaan. Untuk itu pertanyaan pertama itu akan dijelaskan dan dijawab oleh Putri Nurhaliza. Kepada Putri Nurhaliza. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi berikut. Pesawat EC212 merupakan salah satu hasil produksi dari PT Dirgantara Indonesia. PT ini merupakan salah satu industri pesawat terbang yang ada dan juga dimiliki oleh Indonesia. Selain itu, pesawat ini adalah pesawat penumpang sipil dan militer. Kualitas dari pesawat tersebut dapat ditentukan dengan faktor kualitas dan harga pesawat, dengan biaya seperti biaya variabel dan biaya tetap. Pada kasus tersebut ada masalah, yaitu laporan keuangan PT Dirgantara yang belum jelas sehingga tidak bisa dilakukan klasifikasi biaya produk dan juga BEP. Selanjutnya, yaitu soal yang pertama. Penyebab utama terjadinya kerugian pada PT Dirgantara Indonesia adalah, pada kasus tersebut ada masalah, yaitu laporan keuangan PT Dirgantara yang belum jelas, sehingga tidak bisa dilakukan klasifikasi biaya produk dan juga BEP. Karena belum ditentukan BEP-nya, sehingga kemungkinan besar terjadi kerugian karena beberapa faktor. Salah satunya biaya produksi terus meningkat, sedangkan pendapatan belum tentu. Jadi hal tersebut mungkin saja bisa menyebabkan kerugian. Baik, terima kasih kepada Putri Nurhaliza yang telah menjawab pertanyaan nomor 1. Baiklah, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2 yang akan dijawab dan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu Yulia Sinta. Kepada Yulia Sinta dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Pertanyaan kedua, kondisi laporan keuangan PT Dirgantara Indonesia pada tahun 2019 belum diklarifikasikan secara jelas sehingga belum bisa dilakukan analisis biaya tetap dan biaya variabel. Menurut Jubaidah tahun 2020, apabila dilakukan klarifikasi terhadap biaya produksi dan variabel, maka BEP dapat dianalisis. Adapun biaya tersebut jika dikelompokkan biaya tetap sebesar Rp66.924.190.125 per unit. Selanjutnya, biaya variabel sebesar Rp45.537.000. Sementara itu, volume penjualan pesawat NC212 pada tahun 2019 adalah 17 unit dengan harga per unit sebesar Rp150.235.469.356. Jika dilakukan perhitungan, maka total penjualan adalah sebesar Rp2.544.2.979.052 dengan persentase biaya variabel sebagai berikut. Yang mana hasilnya yaitu 1,57%.
Adapun besarnya contribution margin ratio yaitu 100%, 1,57% sama dengan 98,43% atau sebesar Rp5.515.132.580 Untuk menganalisis BEP digunakan rumus sebagai berikut. BEP rupiahnya sebesar 67.951.659.174 per unit. Dan di mana BEP unitnya sebesar 0,6 unit per unit. Lalu BEP persennya sebesar 2,6%. Jadi dari hasil yang tersebut dapat digambarkan BEP-nya dalam bentuk kurva, yang ini dapat dilihat sebagai berikut. Baik, terima kasih kepada Yulia Sinta yang telah menjawab pertanyaan nomor 2. Baiklah, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3 yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya yaitu Miftahul Rizka. Kepada Miftahul Rizka dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu hubungan variable cost dan fixed cost dengan BEP. Nah, biaya variabel atau variable cost menurut Garrison di dalam jurnal Nusamba adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional terhadap perubahan aktivitas. Nah, di dalam case tadi terdapat biaya variabel untuk pesawat NC212 yaitu material consumption, tunjangan di luar daftar gaji, public relation, pemanasan atau tenaga, perawatan personil, perjalanan dinas, beban personil, dan lain-lain, kebersihan beban lain-lain, dan keamanan. Selanjutnya, biaya tetap atau fixed cost menurut Carter dalam jurnal Nusamba adalah biaya yang secara total tidak berubah ketika aktivitas bisnis meningkat dan menurun. Nah, di dalam case study tersebut terdapat biaya tetap untuk pesawat NC212 berupa beban personil dalam gaji, jasa bank, pajak, reparasi dan pemeliharaan asuransi, cetak tulis atau sewa gedung dan mobil, penyusutan dan komunitas. Selanjutnya, BEP atau break-even point dalam jurnal entrepreneur adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal. Tidak terjadi kerugian dan juga keuntungan. Jadi, total keuntungan dan kerugian pada posisi 0, titik break-even point artinya pada titik tersebut perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Next, selanjutnya. Jadi, hubungan antara variable cost dan fixed cost dengan break-even point adalah untuk mendapatkan sebuah nilai break-even point di mana ada elemen pembentuk. Di antaranya biaya tetap, biaya variabel, harga jual, dan pendapatan atau revenue. Maka, biaya tetap dan biaya variabel masuk ke dalam elemen tersebut. Selain itu, biaya variabel dan biaya tetap dengan BEP saling berkaitan. Jika suatu perusahaan hanya mempunyai biaya variabel saja, maka tidak akan muncul masalah break-even dalam perusahaan tersebut. Karena masalah baru muncul apabila suatu perusahaan mempunyai biaya variabel dan juga biaya tetap. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Yulia Sinta di dalam rumus, dari segi rumus mereka saling berhubungan. Jika tidak ada biaya tetap dan biaya variabel, maka break-even point tidak bisa ditemukan. Dan juga di dalam case study tersebut, harga pesawat terbang tidak terlepas dari biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti fixed cost dan variable cost. Maka, titik break-even point mampu membentuk gambaran berbagai tingkat volume penjualan dan hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan tersebut. Kemampuan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan inilah yang membuat analisa ini bermanfaat untuk merencanakan laba di masa yang akan datang. Baik, terima kasih kepada Miftahul Rizka yang telah menjawab dan menjelaskan pertanyaan nomor 3. Baiklah, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yang mana pertanyaannya yaitu
Kebijakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan PT Dirgantara Indonesia dalam mengatasi masalah keuangan perusahaannya? Apakah kebijakan yang diterapkan telah efektif dalam mengatasi masalah keuangan pada PT Dirgantara Indonesia? Nah, dari PT Dirgantara sendiri telah melakukan kebijakan yaitu dalam menghadapi tahun 2020. PT Dirgantara Indonesia telah melakukan peningkatan volume penjualan. Peningkatan ini diperkirakan yaitu sebesar 25% dari rencana penjualan tahun 2019. Dan kenaikan harga pesawat yaitu sebesar 10%. Di samping itu, akibat pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak, sehingga PT Dirgantara Indonesia telah menentukan biaya produksi yaitu biaya tetap dan variabel naik sebesar 15%. Nah, dari pemerintahan sendiri itu mereka telah berkontribusi dengan cara memberikan suntikan modal dan subsidi kepada PT Dirgantara Indonesia. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui juga bahwa PT Dirgantara Indonesia ini merupakan bagian dari BUMN. Nah, dari kebijakan yang telah dilakukan, baik itu dari pemerintah ataupun dari PT Dirgantara Indonesia sendiri, yang telah diterapkan itu dirasa cukup efektif dalam mengatasi masalah keuangan yang terjadi dalam PT Dirgantara Indonesia. Ini dapat dibuktikan dengan kenaikan volume penjualan yaitu sebesar 25% dari biaya produksi yaitu biaya tetap dan variabel. Dan biaya tetap dan variabel ini naik sebesar 15%. Dan hal ini tentunya mampu meningkatkan laba per tahun, yaitu dari yang awalnya 2.447 miliar, 23.251.927 rupiah, itu pada tahun 2019 dapat menjadi 3.347 miliar 470.160.939 rupiah pada tahun 2020. Baiklah, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 5 yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya yaitu Jordi Arya Putra. Kepada Jordi Arya Putra dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan beserta jawaban nomor 5, yaitu setelah menganalisis kasus yang diberikan, solusi apa yang dapat saudara tawarkan untuk mengatasi masalah keuangan PT Dirgantara Indonesia? 1. Hendaknya untuk mendapatkan tingkat break-even point yang lebih rendah untuk mencapai laba yang diinginkan, ada beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan menekankan biaya tetap, menekankan biaya variabel, dan meningkatkan volume penjualan. 2. Sebaiknya perusahaan mengadakan perencanaan dan pengendalian jadwal pembelian bahan baku dan bahan penolong dengan maksud untuk mengurangi pengeluaran unsur biaya variabel atau biaya bahan dengan memastikan potongan harga pembelian dan mencari supplier yang menawarkan bahan baku dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang baik, kecuali untuk barang atau bahan yang dalam keadaan urgen. Baik, terima kasih kepada Jordi Arya Putra yang telah menjawab dan menjelaskan pertanyaan nomor 5. Baiklah, selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 6. Itu akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, Lara Guslita. Kepada Lara Guslita dipersilakan. 6. Berikan solusi bagaimana PT Dirgantara Indonesia menjadi perusahaan BUMN yang mampu meningkatkan ekspor non-migas dalam bentuk pesawat terbang sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu dengan cara meningkatkan mutu atau kualitas pesawat, meningkatkan BEP dengan cara meningkatkan mutu karyawan, agar biaya tetap dan biaya variabel dapat seimbang dengan BEP. Dan PT Dirgantara Indonesia juga merupakan perusahaan aerospace di Asia dengan kompetensi inti dalam desain dan pengembangan dalam pesawat, pembuatan struktur pesawat, produksi pesawat, dan layanan pesawat sipil dan militer dari perusahaan ringan hingga menengah. Maka itu, karyawan di PT Dirgantara Indonesia harus memiliki skill teknologi tinggi agar PT Dirgantara Indonesia dapat berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Saudari Lara yang telah menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari nomor 6. Mungkin sekian dulu hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 tentang materi analisis BP. Jika ada kesalahan, kami selaku kelompok 2 mohon maaf. Baiklah, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.